Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Hari ini, mari kita merenungkan sesuatu yang tidak banyak disukai orang untuk dibicarakan, yaitu batas waktu hidup atau kematian. Sesuatu yang pasti, tapi sering kita abaikan. Renungan hari ini diambil dari kitab Lukas, pasal 12, ayat 16-21. Saudara, mari kita awali renungan hari ini dengan berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk anugerah yang Kau berikan bagi kami. Kami datang kepadamu dengan hati yang rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti isi hati-Mu melalui renungan hari ini. Tolong kami, agar tidak hanya mengejar kekayaan duniawi, tetapi juga menjadi kaya di hadapan-Mu. Dan biarlah renungan hari ini menjadi pelita bagi jalan hidup kami, dan menuntun kami untuk hidup dengan bijak, dan menyadari bahwa hidup ini ada batas waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita baca dan renungkan firman Tuhan hari ini dari kitab Lukas pasal 12 ayat 16-21. Kemudian, ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudara, di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus berkata tentang seorang kaya yang hartanya berlimpah-limpah. Dia punya rencana besar. Dia mau merobohkan lumbung yang lama dan membangun yang lebih besar, dan hidup santai, makan minum, dan bersenang-senang. Tetapi malam itu juga, nyawanya diambil. Dan Tuhan berkata dengan tegas, hai engkau orang bodoh. Apa gunanya semua rencana, jika kita lupa satu hal yang paling penting? Hidup ini ada batas waktunya. Kita semua punya tenggat waktu, bayar listrik, perpanjangan SIM, buat laporan, dan lainnya. Tapi ada satu tenggat waktu yang tak terlihat dan tak bisa kita tunda, yaitu batas waktu hidup. Kitab Ibrani pasal 9 ayat 27 berkata, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Saudara, apakah kita sudah siap? Apakah kita sedang sibuk membangun lumbung-lumbung besar, tapi lupa mempersiapkan diri di hadapan Tuhan? Mungkin kamu sedang sibuk mengejar impian, memikirkan tabungan, investasi, liburan. Itu semua tidak salah, tapi jangan abaikan jiwa kita. Tuhan Yesus tidak pernah menentang itu semua. Tapi Tuhan Yesus memperingatkan, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudara, apakah engkau sudah siap bertemu Tuhan? Apakah engkau sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat? Jangan tunda, jangan menunggu waktu yang sempurna. Karena kita tidak tahu
kapan waktu kita habis. Hari ini, terimalah Tuhan Yesus. Percayalah bahwa Dia telah mencurahkan darahnya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dia telah bangkit dan hidup, dan siapapun yang percaya kepadanya akan memiliki hidup yang kekal. Saudara, jika engkau percaya bahwa Tuhan Yesus hidup, engkau tidak perlu takut pada kematian. Bahkan saat batas waktu hidup tiba, engkau akan siap menghadap Tuhan, karena Tuhan Yesus telah membayar semuanya. Jadi, bangun hidupmu di atas Kristus, bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk kekekalan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang Engkau ingatkan kepada kami, bahwa hidup kami tidak akan berlangsung selamanya. Engkau telah menegur kami dengan kasih, agar kami tidak menjadi seperti orang kaya yang bodoh, yang melupakan batas waktu hidupnya. Kami mau bertobat Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Jika hari ini adalah hari terakhir kami mau siap sedia. Karena kami percaya kepada-Mu, Tuhan Yesus Kristus, sebagai satu-satunya juru selamat yang telah mati dan bangkit bagi kami. Pimpin langkah kami setiap hari, agar hidup kami bukan hanya untuk dunia ini, tetapi untuk kekekalan bersama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.